Hai semuanya, selamat datang di channel The Boba Time Indonesia, The Boba Time Show. Kali ini bareng gue Fikih Damarjati dan saat ini gue sudah berada di tempat prakteknya seorang dokter cantik. Penasaran kan siapa dia? Sabar dulu, tahan dulu. Di konten video kali ini, gue dan seorang dokter cantik ini akan membahas tentang boba. Apakah boba itu sehat dan gimana cara mengkonsumsinya dalam jangka waktu yang panjang? Sudah ada Dokter Sheila di samping saya. Apa kabar, Dok? Halo, alhamdulillah baik Mas Damar. Siap. Apa kabar Mas Sehat, Damar? Dok. Sehat terus ya. Kesibukan selama PSBB apa nih, Dok? Sekarang lebih banyak work from home-nya, jadi lebih banyak emang nggak keluar rumah, terus melalui online aja konsultasinya. Terus berhubung aku ini dokter estetik, jadi aku nggak boleh dulu praktek estetika karena kan memang penularannya cukup high risk ya kalau misalnya berhubungan langsung dengan pasien, apalagi kita deket-deketan banget kalau estetik. Ya, jadi kita tetap utamakan kesehatan dulu. Mantap, keren dokter. Oh iya, sebelum kita melakukan wawancara ini, tadi aku di depan udah disemprot disinfektan, udah cuci tangan, aku sendiri udah swab test. Dokter Aku juga Sheila baru rapid test kemarin. udah rapid test dan kita jaga jarak ya. udah jaga 1,5 jarak, jadi dipastikan kita aman. Ya. Dok, langsung saja nih, Dok. Ya. Belakangan kan lagi heboh soal boba. Nggak cuma di Indonesia, di negara-negara lain juga lagi nge-hype banget nih boba. Ada yang diolah dengan minuman, ada yang disajikan lewat makanan. Ya. Sebenarnya boba ini aman atau gimana, Dok? Atau dikonsumsi dengan jangka waktu yang panjang itu sehat atau enggak? Wah, keren banget sih kalau misalnya boba udah sampai ke seluruh dunia ya. Terus tadi kalau misalnya dikonsumsi sama semua orang itu sebenarnya tergantung dari siapa orang yang mengkonsumsinya. Misalnya kayak kalau misalnya anak-anak, kita harus tahu juga takarannya. Jangan terlalu banyak dikonsumsi gula juga karena kan ini kan mengandung gula yang cukup tinggi dan kita harus tahu batas gula maksimal itu berapa seharinya. Terus kalau misalnya dikonsumsi sebenarnya langsung aja tuh the point ya, batas gula maksimal sehari itu 50 gram. Nah, kita harus tahu kandungan dari boba itu sendiri, kita cek aja berapa gulanya di situ. Terus dan gula ini kan sehari bukan cuma dari minuman boba aja, tapi juga dari makanan-makanan yang lain. Jadi kalau misalnya kita udah konsumsi boba nih, berarti kita make sure kita nggak makannya nasi putih. Misalnya kita ganti nasi putihnya dengan nasi merah yang indeks glikemiknya lebih rendah. Terus kandungan seratnya juga lebih rendah. Dan juga kalau misalnya kita udah konsumsi boba, jangan sampai tuh kita cuman tidur-tiduran aja. Setelah itu kita juga harus membakar lemaknya. Ya? Iya, dengan olahraga atau apa. Boba ini cocok dan aman diminum oleh kita itu di kisaran usia berapa, Dok? Sebenarnya boba ini aman ya di usia-usia produktif ya. Jadi kalau misalnya anak-anak tuh takutnya anak-anak itu lebih cenderung untuk dia tuh addicted sama gula. Jadi itu lebih baik kalau misalnya anak-anak ya secukupnya aja, seperlunya aja. Atau kita kasih anak-anak sebagai treat. Misalnya anak-anak melakukan sesuatu yang baik, misalnya membantu untuk cuci mobil pada saat lagi pandemi gitu. Terus kayak oke, treatnya ini ya boba gitu. Tapi kan udah ada physical activity yang lumayan kan, yaitu cuci mobil gitu. Dan buat juga bonusnya lah buat ya. bonusnya boleh gitu. Karena kan kalori udah terbakar juga tuh di situ. Jadi jangan sampai kayak kita kasih anak boba tapi dibiarin dia main game di TV, main PS atau gimana gitu kan, otomatis juga jadinya akan terganggu. Berarti bisa dikatakan boba ini kan tadi mengandung karbohidrat dan kalori. Bisa dikatakan itu sebagai pengganti energi juga ya, Dok? Betul, karena satu gelas bobanya itu sendiri kalau misalnya ukuran small itu sekitar 350 mungkin kalorinya. Kalau misalnya yang ukuran large bisa lebih dari 500 kalori. Sedangkan kita ini butuh sekitar, kalau misalnya dewasa ya, sekitar 1.500 kalau untuk perempuan, kalau laki-laki sekitar 2.000 kalori per hari. Jadi kalau misalnya perempuan nih minum boba yang ukurannya large udah kepotong tuh kalori hariannya 500, berarti tuh udah makannya harus sedikit aja, misalnya nasinya sisanya cuman boleh makan nasi merah. Terus buah-buahan, seratnya jangan lupa diperbanyak karena kan di boba itu cuman ada gula dan juga mungkin ada kandungan susunya juga ya. Dan kita harus tahu kondisi tubuh kita sendiri karena banyak juga masyarakat Indonesia yang lactose intolerance. Jadi kita harus tahu dulu si susunya itu terbuat dari apa sih gitu. Apakah susu sapi kah atau memang itu soy milk atau rice milk, seperti itu. Berarti harus pinter-pinternya kita aja ya. Mau minum enak ya boleh, tapi selebihnya kita harus nakar sendiri. Betul, dan kita harus tahu lebih
waspada sama kondisi tubuh kita sendiri sih. Misalnya kayak orang tua kita ini udah punya riwayat diabetes. Nah, kita harus sadar berarti kita nih bisa keturunan juga nih. Bisa jadi kita lebih rentan untuk terkena diabetes. Oleh karena itu jangan sampai kita lebih dari 50 gram gula setiap harinya. Dok, aku kan termasuk orang yang sering minum boba nih. Seminggu bisa 3-4 kali. Cuman aku juga seminggu sekali tuh main sepak bola. Iya. Nah, apakah itu cukup membantu atau gimana, Dok? Seminggu sekali aja. Seminggu sekali, karena schedule-nya gitu. Tapi selain itu ada olahraga lain nggak? Misalnya kan sekarang lagi ngetrennya tuh main sepeda gitu. Palingan kalau pagi jogging di Senayan. Itu seminggu berapa kali? Tergantung bangunnya sih, Dok. Kalau lagi bangun pagi dan pengen jogging, jogging. Rata-rata tuh berarti olahraga sekitar berapa kali seminggu tuh, Mas? Seminggu bisa 2-3 kali lah. Oke, sebenarnya rata-rata itu olahraga itu misalnya 3 sampai dengan 4 kali seminggu. Kalau 2 kali masih kurang karena kalau misalnya hari Senin kita olahraga, kita boleh nggak olahraga hari Selasa. Tapi jangan sampai hari Rabunya kita nggak olahraga juga gitu. Jadi kayak skip, maksimal itu skip 2 hari gitu. Jadi nggak boleh sampai hari Kamis baru kita olahraga lagi gitu. Jadi misalnya Senin, Rabu, terus Jumat kita selang-seling olahraga itu dan intermediate aja intensitasnya. Jadi jangan terlalu high intensity dan olahraganya lama. Terus akhirnya kita jadinya pegel-pegel badan, terus akhirnya aduh nggak mau olahraga dulu deh sampai recovery, terus ternyata tuh sampai 1 minggu dan akhirnya menyebabkan ke pola hidup yang jadinya nggak seimbang lagi, nggak sehat. Oke. Iya. Terus, Dok, sisi positif dan negatifnya minum boba tuh apa, Dok? Sebenarnya kita mulai dari positifnya dulu ya, karena boba ini kan tinggi akan kalori, tinggi akan gula juga. Jadi otomatis dia itu sebagai mood booster. Kalau misalnya lagi bete atau misalnya lagi banyak kerjaan, terus otomatis kita butuh asupan gula yang tinggi ke otak kita. Nah, boba ini sebagai dia indeks glikeminya kan tinggi banget nih. Jadi dia langsung penyerapan ke gula darah nih langsung cepet banget gitu. Jadi kalau misalnya kurang fokus, misalnya karena hipoglikemi atau kurang makan, itu biasanya langsung cepat banget dengan si boba itu bisa dinaikkan indeks glikemi darahnya. Terus juga selain itu untuk mood tadi ya, otomatis kan kalau misalnya orang yang hipoglikemi atau kurang makan, dia biasanya moodnya nggak stabil, gampang irritable lah ya. Ini membantu juga untuk mengatasi si irritable-nya itu. Tapi juga kalau misalnya boba ini itu ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Jadi kalau kita ambil di tengah-tengahnya itu positif. Kalau misalnya konsumsi gulanya itu misalnya nggak lebih dari 50 gram. Tapi kalau misalnya lebih dari 50 gram akhirnya jadinya sisi ke negatifnya itu. Negatifnya itu ya kebanyakan gula itu juga bisa menyebabkan diabetes, kita udah tahu. Terus udah gitu justru konsentrasinya juga jadi menurun. Berarti balik lagi, pinter-pinternya kita aja. Kalau dalam sehari kita ngopi 10 kali juga bahaya juga, bisa diabetes, nanti jantung juga deg-degan terus. Oke, Dok, banyak pemberitaan di luar sana nih, Dok. Boba itu bisa bikin keselak atau nyangkut di saluran pernapasan. Kan aku pernah baca tuh di salah satu artikel di media online. Menurut tanggapan dokter itu gimana? Ya otomatis kalau misalnya orang tua nih ya, ke anak-anak harus waspada dong, jangan sampai anak-anaknya tuh misalnya orang tuanya sendiri, apalagi orang tua yang misalnya ibu muda gitu ya masih suka konsumsi boba, terus anaknya rewel terus dikasih boba juga padahal anaknya masih usia 1 tahun. Ya iyalah bisa keselak, makanya kita harus tahu juga kondisi anak-anak dan siapa sih yang boleh minum boba, siapa yang nggak boleh. Jadi itu yang kita harus waspada itu sebenarnya anak-anak di bawah 5 tahun dan juga orang yang memang sudah berusia di atas 50 tahun yang mempunyai riwayat penyerta lainnya seperti misalnya diabetes, hipertensi, penyakit jantung, stroke, seperti itu. Kita harus tahu kondisinya. Berarti harus kalau semisal boba mau dikasihin ke anak harus dengan pendampingan juga ya. Betul. Jangan dilepas sendiri ya. Iya, dan gitu. untuk geriatri juga ya, untuk yang sudah berusia kan kadang-kadang untuk untuk menelan sesuatu juga agak rada sulit. Susah. Apalagi misalnya giginya juga kan biasanya udah mulai copot-copot tuh ya. Jadi kan nggak bisa dikunyah dulu si pearl ataupun apa. Jadi langsung telan. Nah gitu guys, pas banget nih Dok. Boba time itu bobanya lembut, terus nggak keras, terus smooth lah. Jadi ketika disedot tuh bisa langsung dikunyah, terus kalaupun nanti ada yang bagian nggak terkunyah dikit, bisa langsung ketelan, tapi itu
aman, Oke. jadi tenang gitu di dalam. Ada nggak dok tips untuk mengonsumsi boba yang lebih baik dan lebih aman buat para generasi milenial? Untuk generasi milenial pastinya memang suka banget sama yang minuman-minuman kekinian gitu kayak boba. Ya tips-tipsnya adalah kita harus tahu dulu, mengenal diri kita dulu bahwa kita make sure nih diri kita memang nggak ada penyakit-penyakit penyerta seperti misalnya obesitas. Dan juga kita harus aware sama pola hidup kita. Kalau misalnya kita terbiasa olahraga misalnya 3 sampai dengan 5 kali seminggu, bolehlah kita konsumsi boba sekitar 3 kali seminggu. Mantep banget, dapat ilmu baru. Teman-teman juga harus meresapi apa kata dokter Sheila. Berarti boba time ini aman ya dok, asalkan kita dikonsumsinya diimbangi dengan olahraga dan jangan terlalu banyak kadarnya. Ya pinter-pinternya kita aja ya dok ya. Aku sendiri juga kadang-kadang masih minum boba kok Mas Damar, kayak boba time ya? Boba time 2 sampai dengan 3 kali, mungkin kadang-kadang seminggu, tapi biasanya aku belinya ini sebelum aku nge-gym. Jadi tuh dia nge-boost energi aku pada saat aku nge-gym. Jadinya emang ya nge-gymnya juga jadi lebih produktif, lebih semangat. Terus kalori yang dibakar juga aku tahu nih. Jadi semakin rajin lagi bergerak, semakin rajin olahraga. Karena memang aku tahu aku baru habis minum boba, jadi emang harus dibakar. Nah gitu. Dan tentunya kita seimbangi juga dengan makanan-makanan yang lain ya, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, minum air putihnya jangan sampai kurang gitu, 8 gelas per hari. Oke, pokoknya boba time ini aman banget. Dan kalau teman-teman dan dokter Sheila mau beli lagi, udah ada di GrabFood, GoFood, dan beberapa outlet store-nya juga udah ada di macam-macam daerah, tinggal searching aja. Gitu. Jadi pokoknya harganya murah, ada yang 6.000, ada yang 15.000. Wow. Variannya juga banyak deh. Ekonomis banget, apalagi kita lagi pandemi seperti ini juga. Harga nggak kalah sama yang harganya 30.000, 40.000 yang di mall-mall, nggak kalah loh. Mantap. Oke, terima kasih Dokter Sheila atas sharing dan ilmunya. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. The Boba Time Indonesia pamit. Dadah.